Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa anak-anak. Kita bertemu kembali dengan saya pada bidang studi matematika. Kali ini kita akan membahas pembulatan dan penaksiran. Sebelum kita lanjut membahas materi, saya perlu ingatkan untuk menyiapkan alat tulis, pulpen, buku, untuk mencatat hal-hal penting terkait dengan materi kita hari ini. Catat ya anak-anak, ada beberapa catatan penting yang perlu kita pahami sebelum kita membahas soal. Dan ini berlaku pada pembulatan maupun penafsiran. Yang pertama adalah untuk angka 1, 2, 3, 4 bernilai 0. Yang kedua, angka 5, 6, 7, 8, 9 bernilai 1. Catatan penting yang ketiga adalah untuk patokan pembulatan. Yang pertama, pembulatan kesatuan terdekat, patokannya adalah angka setelah koma. Yang kedua, pembulatan kepersepuluhan terdekat, patokannya adalah perseratusan. Yang ketiga, pembulatan keperseratusan terdekat, maka patokannya adalah perseribuan. Yang perlu kalian perhatikan adalah jika angka-angka yang menjadi patokan tersebut di atas 5, maka nilainya adalah 1. Sebaliknya, jika angka yang menjadi patokan setiap pembulatan di bawah angka 5, maka nilainya adalah 0. Untuk lebih memahami materi kali ini, perlu kita ingat kembali pelajaran kita yang lalu. Masih ingat tidak? Satu angka di belakang koma disebut per 10. Kalau dua angka di belakang koma, per berapa anak-anak? Oke, bagus sekali, per 100. Kemudian 3 angka di belakang koma adalah per 1000. Kita lanjut ya. Fokus. Untuk memudahkan sekaligus untuk memantapkan pembagian, maka kita akan buat satu contoh. Akan tetapi, pertanyaan pertama adalah membulatkan pecahan desimal ke satuan terdekat. Yang kedua, membulatkan pecahan desimal ke persepuluhan terdekat. Dan yang terakhir adalah membulatkan pecahan desimal ke perseratusan terdekat. Kita lanjut ke contoh. Soalnya adalah 3/8 sama dengan titik-titik. Karena materi kita hari ini terkait dengan pecahan desimal, maka soal tadi harus dirubah menjadi pecahan desimal. Caranya adalah dengan menggunakan bagi menurun. Ingat ya anak-anak, untuk menyelesaikan soal tadi pada bagi menurun, maka yang perlu kalian perhatikan adalah angka di atas selamanya berada di dalam bagi menurun dan angka di bawah berada di luar bagi menurun. Jika angka tersebut tidak dapat dibagi atau dengan kata lain lebih kecil di dalam, maka harus ditambahkan angka 0. Dan jika pada soal sudah ditambahkan angka 0 untuk pertama kali, pada saat angka itu tidak dapat dibagi, maka di atas juga harus disimpan angka 0 sebagai jawaban. Dan
dalam video ini semua tambahan angka 0 ditandai dengan warna biru. Untuk lebih jelasnya mengenai bagi menurun, silahkan simak melalui video. Simak lagi ya. Dari bagi menurun maka diperoleh jawaban 3/8 sama dengan 0,375. Nah, sekarang kita jawab pertanyaannya ya anak-anak. Pertanyaan pertama adalah pembulatan kesatuan terdekat dari 0,375 sama dengan titik-titik. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka patokan kita adalah angka setelah koma. Perhatikan tanda panah ya anak-anak. Angka yang ditunjuk oleh tanda panah adalah merupakan angka yang menjadi patokan pembulatan. Saya ingatkan kembali ya, bahwa untuk pembulatan kesatuan terdekat, patokannya adalah angka setelah koma. Dan angka setelah koma pada soal ini adalah 3. Karena angka 3 merupakan angka di bawah 5, maka untuk pembulatan kesatuan terdekat sama dengan 0. Jadi 0,375 pembulatan kesatuan terdekatnya adalah 0. Bagaimana anak-anak? Mudah kan? Kita lanjutkan ke soal nomor 2 ya. Soal nomor 2 adalah pembulatan persepuluhan terdekat. Yang menjadi patokan kita untuk menjawab soal ini adalah perseratusan. Dan perseratusan untuk soal ini adalah angka 7. Karena angka 7 di atas 5 yang artinya nilainya adalah 1, maka 0,3 ditambah 1 akan menjadi 0,4. Soal nomor 2 sudah terjawab ya anak-anak? Kita langsung jawab soal nomor 3. Untuk soal nomor 3 yaitu pembulatan perseratusan terdekat, maka patokannya adalah perseribuan, dalam hal ini yang ditunjuk oleh tanda panah, yaitu angka 5. Karena angka 5 nilainya adalah 1, maka 0,37 ditambah 1 akan menjadi 0,38. Bagaimana anak-anak? Jelaskan? Jika ada pembahasan yang kurang jelas dalam video ini, kita diskusikan di grup tanya jawab. Rajin salat dan tetap semangat belajar ya. Demikian materi kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.